Profesor Toto Rusmanto, terima kasih untuk kesekian kalinya Anda berkenan akan berkisah tentang arsitek Nusantara. Kali ini kita akan mencoba mendekati arsitek Nusantara dari aspek filsafatnya. Karena saya terus terang sangat-sangat kagum kepada arsitek Nusantara ini. Antara lain kalau saya lihat itu Istana Pagaruyung, itu anunya, atapnya itu wow, ya itu nggak ada duanya di dunia. Tetapi menarik sekali bahwa arsitek dari Sumatera Barat itu ternyata tampil lagi di jauh di Sulawesi, di Toraja, di mana juga atapnya itu arsitektur Toraja dahsyat sekali. Tetapi ya kita tahu juga ada arsitektur Nusa Tenggara, ya, dan lain-lain semua. Setiap daerah punya arsitek sendiri-sendiri, arsitektur sendiri-sendiri. Nah, Profesor Toto Rusmanto, tolong Anda ajarin kita tentang apa sebenarnya filsafat arsitektur Nusantara ini. Silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara arsitektur itu artinya sangat banyak, Pak Jaya. Ada 128 arti architecture dan saya bisa mengumpulkan ada 136 arti arsitektur menurut arsitek Indonesia. Nah, salah satu yang paling menonjol menurut saya adalah arsitektur itu merupakan ilmu dan gubahan wujud serta ruangan yang memiliki jati diri yang dilandasi filsafat mulia dari kehidupannya. Itu awalnya. Nah, sebenarnya menurut saya filsafat arsitektur itu muncul ketika orang sudah mulai mengartikan rumah tinggalnya tidak sekedar tempat bernaung di Nusantara, tetapi juga tempat yang fungsionalnya lebih dari satu. Misalnya mereka sudah mulai bertani, bersawah, sehingga membutuhkan keberadaan lumbung. Nah, dari situ mulai muncul filsafat mengenai arsitektur. Karena lumbung tidak saja sebagai tempat dari penyimpanan padi, tapi juga dimaksudkan sebagai bagian dari kelestarian dan kebahagiaan keluarga yang bersangkutan itu. Sehingga kalau kita cermati sebenarnya ada dua, yaitu arsitektur yang berwujud bangunan dan arsitektur yang berwujud lingkungan binaan. Lingkungan binaan mencakup beberapa bangunan dan alam di sekitarnya. Nah, dari sini sebenarnya yang disampaikan Pak Jaya tadi, arsitektur yang bersangkut dengan bangunan. Sehingga filsafat arsitektur yang dimaksud Pak Jaya itu adalah filsafat arsitektur yang berkaitan dengan bentuk bangunan. Tapi sebenarnya ketika masyarakat itu kemudian menjadi suatu masyarakat komunal dan mereka memiliki pemukiman tertentu, maka yang kemudian berkembang adalah lingkungan binaan, Pak Jaya. Sehingga ada filsafat tentang lingkungan binaan, diantaranya filsafat tentang tata bangunan dan tata ruang luar. Nah, sementara yang di arsitektur yang dalam bentuk bangunan itu filsafat yang berkaitan dengan bentuk bangunan dan tata ruang yang ada di dalamnya. Dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa pengertian Nusantara yang disampaikan Pak Jaya sebenarnya dikenal pada masa Majapahit, yaitu istilah Nusantaranya, tetapi sebenarnya arsitektur sebelum Majapahit sudah ada kekasannya Pak Jaya. Dan filsafat yang berkaitan dengan arsitektur yang masuk ke Indonesia, ke Nusantara itu, oleh nenek moyang kita dirubah sejak zaman percandian. Jadi sebenarnya pada masa Kutai Martapura dan Tarumanegara tentunya sudah ada arsitektur dan tentunya sudah ada filsafat arsitektur, tapi kemudian yang benar-benar nyata terlihat bahwa filsafat nenek moyang kita mulai diterapkan itu ketika membuat candi-candi yang berskala besar, diantaranya adalah Borobudur dan Candi Prambanan. Borobudur dan Candi Prambanan itu menjadi karya arsitektur yang konsep arsitekturnya diadopsi oleh orang-orang Khmer, sehingga dia bisa membangun bangunan-bangunan candi yang ukurannya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan Borobudur dan Candi Prambanan, tetapi menggunakan konsep filosofi arsitektur dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini yang menurut saya sangat menakjubkan
dan seringkali kita terkecoh seakan-akan candi yang aslinya dari India itu melebihi candi-candi kita, padahal candi di India jauh lebih pendek, lebih kecil dibandingkan Ya. Candi Prambanan terutama. Nah, Prof, mungkin Di Candi Prambanan itu ini Pak Jaya. Jadi di Candi Prambanan itu sudah mulai membedakan antara konsep tata ruang India untuk percandian menjadi tata ruang yang khas Indonesia. Oh. Jadi khas yang kita. Kalau di India kan kita tidak menemukan Wisnu, Siwa, Brahma, yang ada hanya Brahma kan. Tapi di Candi Prambanan kita menemukan Wisnu, Siwa, Brahma. Jadi sudah lebih lokal ya sifatnya. Itu Pak ya. Oke. Nah, yang saya juga kagumi itu adalah dari Prambanan dan Borobudur itu, Anda benar, memang saya mengunjungi Angkor Wat. Kemudian saya lihat ya kalau Angkor Wat memang sebagai kota itu oke, ya banyak sekali. Tapi kalau sebagai bangunan nggak ada yang mampu menandingi Borobudur maupun Prambanan. Nah, bagaimana, dan juga saya waktu ke India saya juga kecewa ya, menurut saya kok rasanya kok Sukma saya lebih tergetar waktu melihat Borobudur dan Prambanan. Nah, menurut Prof, bagaimana bahwa bangsa Indonesia ini atau waktu itu bangsa Nusantara itu kok bisa-bisanya bangsa ini bisa menciptakan satu mahakarya arsitektur yang menurut saya tidak ada duanya. Kalau menurut saya itu bukan lagi ilmu, itu sudah seni ya, seni Ya. arsitektur. Ini demikian hebatnya. Silakan. Ya, jadi di dalam konsep Vastu Purusa Mandala yang versi India itu, kemudian nantinya mengalami perubahan yang cukup signifikan yang terjadi di Nusantara, sampai nantinya menjadi Sangga Mandala yang ada di Bali. Tetapi ketika dipraktekkan di dalam Candi Borobudur pun itu sudah berubah. Jadi kalau candi di India itu terbagi menjadi 7 bagian searah vertikal, pada Candi Borobudur itu searah 10 vertikal. Yang kita temui kan sekarang hanya seakan-akan 3 vertikal, Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Padahal kalau kita cermati sebetulnya ada 10. Ada teras 2, kemudian 4, teras 4. Jadi sebenarnya nenek moyang kita punya ilmu atau pemahaman yang menurut saya menakjubkan, yang ini jarang kita bahas atau kita kembangkan di dalam ilmu arsitektur berikutnya. Nah, menurut Prof, saya ini dengan teman-teman matematikawan dan fisikawan sedang berusaha menggali matematika Nusantara dan fisika Nusantara. Sebab kalau tanpa matematika dan ilmu fisika Nusantara, mustahil bangsa kita, nenek moyang kita bisa membangun Borobudur. Nggak mungkin kan Pak, kalau nggak pakai perhitungan matematikal dan teori-teori fisika. Itu kan kalau nggak kan ambruk semua itu Pak. Ya. Kalau Pak Jaya cermati itu lebar sisi-sisi dari denah Candi Borobudur itu hanya meleset kira-kira 1 cm, 1 sampai 2 cm. Itu betapa hebatnya arsitek dan matematikawan pada masa itu Pak Jaya. 1 cm itu kan bukan main pada bangunan sebesar itu. Pemborong kita aja menggarap bangunan sekarang sering macet kan. 1 cm macetnya. Itu kan bukan main. Jadi menurut Prof, Prof yakin bahwa itu pasti mereka punya ilmu yang hebat? Ya, tapi ini yang menurut saya Candi Borobudur itu sumber ilmu tidak cuma arsitektur ya. Banyak ilmu yang sebetulnya bisa digali dari Candi Borobudur. Iya, ini ya astronomi juga kan, astronomi ya. Juga. Dan juga irigasi, gitu. Ya, jadi dulu tuh kan pernah direncanakan ada danau buatan yang mengelilingi Candi Borobudur itu. Nah. Ya. Dan kalau Pak Jaya tahu itu dari, kalau kita membandingkan jarak antara Candi Mendut ke Candi Pawon dan dari Candi Pawon ke Candi Borobudur, itu perbandingannya sama dengan jarak antara Candi Lumbung ke Brugah dan Candi Brugah ke Candi Sewu. Nah, dari tepi
danau buatan Candi Borobudur itu ada kira-kira dua bagian dari perbandingan tadi yang kemudian mencapai ke teras terbawah dari teras Kamadatu itu Pak Jaya. Baru dari situ kita naik ke atas. Danau buatannya itu sudah ketemu. Sekarang sudah ketemu. Ada desa namanya Segaran yang ada ditemukan di bagian baratnya, itu yang struktur tanahnya masih dipercaya mengandung air, sehingga dulu diduga merupakan bagian dari air yang dimaksud itu Pak Jaya. Oke, karena kalau waktu kita ke Angkor Wat, kan Angkor Wat kan dikelilingi danau. Ya. Iya toh di sana. Jadi mereka jelas meniru Borobudur itu kan. Ya, cuma mungkin agak berbeda karena di Borobudur lebih filosofis karena itu ada kaitannya dengan pengedukan dan pengurukan menjadi bukit, sehingga kedukannya itu kemudian menjadi danau. Sementara kalau di Angkor Wat itu kan untuk irigasi Pak Jaya. Iya, agak beda. Ya. Wah, luar biasa ya kalau dalam hal ini Prof itu. Nah, barusan juga ditemukan bahwa sebetulnya candi tertua kita itu bukan di Dieng tetapi di daerah Indramayu sana. Itu Batu Jajar. Batu apa gitu, maaf kalau saya keliru. Itu Prof pernah dengar yang ditemukan candi tertua itu? Ya, di Gunung Padang itu kan? Iya, lebih tua dari Gunung Padang. Di daerah Indramayu, daerah Cikampek itu situ. Ya. Itu nanti akan pada kesempatan yang akan datang itu Dr. Hasan Jafar itu akan kenal ya? Kenal. Ya sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi Anda menyebut bahwa arsitek itu kan ilmu. Ya. Apakah bukan arsitek itu pertama seni, kemudian menjadi ilmu? Sama seperti musik. Musik itu bukan ilmu pertamanya, dia itu seni. Tapi kemudian memang diilmukan. Nah, menurut Prof bagaimana kalau dalam arsitektur? Kalau saya berprinsip arsitektur itu fungsi dulu, Pak Jaya. Oh, fungsi dulu. Fungsi dulu, kemudian ketika penghuninya sudah mulai makmur, kemudian berpikir mengenai budaya kan. Ya. Pertama kali kan dia membuat wadah yang fungsional untuk kegiatannya. Jadi pertama memang dia membuat tempat berteduh, Ya. Nah, kemudian baru ketika dia sudah mulai dalam tanda petik punya kelebihan, punya kenyamanan, ya, mulai membangun mulai dibentuk-bentuk gitu, ya. Paham, ya. Jadi kalau musik sampaikan mengenai Pagaruyung itu kan atapnya meruncing ke atas itu. Iya. Ya, itu bentar, saya punya sketsanya. Dari meruncing ke atas itu sebenarnya kan sudah mulai berkaitan dengan agama ya. Jadi si pemilik penghuninya sudah mulai memikirkan tentang kaitannya dengan keagamaan mereka. Itu Pak Jaya. Ya, itu ada cari contohnya. Nah, ini. Jadi yang di atas ini namanya anting-anting. Anting-anting itu konsep bahwa mereka ingin agar kehidupan agamanya terkait ke Tuhan Yang Maha Esa yang di atas. Nah, yang di sini nih yang menurut saya yang perlu dipulik lagi, ternyata konsepsi bentuknya itu berbeda-beda Pak Jaya, karena arsitektur di Nusantara itu kan berbeda-beda semua. Masing-masing punya konsep sendiri kan. Minangkabau itu aja misalnya ada yang menganggap menandai kemenangan Kerbo Minangkabau terhadap Kerbo Majapahit dalam acara adu kerbo. Yang saya duga bangunan itu berkembang pada saat Aditya Warman yang ditugasi Majapahit kemudian melepaskan diri dari Majapahit. Mungkin pada saat itu baru berkembang atap yang bagonjong tadi. Tapi ada yang bilang kayak pucuk rebung, ada yang bilang seperti susunan daun sirih, ada yang bilang seperti lunas perahu. Jadi artinya sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan filosofi bentuk arsitektur itu yang kemudian seakan-akan ditinggalkan oleh masyarakatnya sekarang. Jadi dia hanya mewarisi bentukan bangunannya saja, tapi tidak mendalami dengan benar
filsafat dari arsitektur nenek moyangnya. Ini yang menurut saya kok sayang ya. Ya, nah, Dan Pak Jaya acara hari ini menurut saya ini mengulik teman-teman untuk mulai bergiat mengamati lagi arsitektur atau filsafat arsitektur Nusantara, Pak Jaya. Selama iya, ini iya ada Pak Antonia. Nah, bahas. kita nggak usah jauh-jauh. Maksudnya tidak jauh dari Semarang ini kan ada kawasan Demak. Dan itu Ya. kan saya nggak pernah berhenti mengagumi atap rumah-rumah di pedesaan di daerah Demak itu yang ada apanya itu Pak? Ada wayangannya, ada Oh bentuk-bentuk. ini ya, ini Pak Jaya. Ya, 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 ya. Nah, itu loh di atasnya itu loh Pak. Di atasnya itu kan ada hiasan-hiasan itu loh. Iya, itu sebetulnya simbolisasi dari kalimat syahadat Pak Jaya. Bahwa Oh, pemiliknya adalah Muslim. oh gitu. Iya. Oh, ya, 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 Nah, ya. yang Pak Jaya lihat itu kan bentuknya seperti Joglo di Surakarta. Beda. Jadi kalau di daerah pesisiran Jawa itu masyarakat bawah pun bisa memiliki rumah seperti ini. Tidak harus dia bangsawan. Itu demokratisasi yang menurut saya bukan main yang terdapat di daerah pesisiran. Jadi kita bisa melihat kebudayaan pemilik dari rumah itu kita bisa melihat dari atapnya, nggih. Ya. Nah, di Jawa bagian selatan itu ada seperti ini Pak Jaya. Ini kalau di Jawa bagian selatan namanya limasan gotong mayit. Apa? Limasan gotong mayit. Gotong mayit. Ya, itu kalau di daerah Jawa Selatan itu tidak boleh digunakan untuk rumah tinggal. Tetapi di daerah pesisiran itu justru menunjukkan kalau pemiliknya kaya, Pak Jaya. Oh. Dan itu hebatnya menurut saya diadopsi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membangun rumah-rumah jabatan dari pejabat-pejabat VOC yang ada di pantai utara Jawa. Jadi sebetulnya menurut saya ya sudah lebih dari sekedar difungsikan untuk fungsi dari rumah tinggal aja. Jadi sudah diadopsi oleh penjajah yang menjajah di pesisir utara. Nah, Kan buat sebenarnya. kalau Bapak melihat kota tua Batavia, ya, kita Jakarta dulu dah, atau kita Semarang dulu Pak. Kalau Ya, Anda melihat kota tua Semarang yang sekarang konon dilestarikan dan ya pokoknya dikembangkan menjadi destinasi wisata itu, kalau Anda menilai itu bagaimana? Kalau Anda menerjemahkannya dalam bahasa arsitektur. iya. Kota Lama Semarang itu sebetulnya bagian dari perluasan benteng Vishu yang ada di sebelah baratnya itu. Kemudian kotanya dibentengi itu, Jaya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pola tata ruangnya itu mengadopsi tata ruang yang ada yang berkembang di Eropa. Pola jalannya itu kan tidak lurus. Kalau Pak Jaya ke Jalan Lejen Suprapto itu kan jalannya tidak lurus itu. Kemudian baru dari Kertekbero itu dibuat jalan lurus ke Tugu Muda kan itu. Jadi di situ arsitektur Nusantara tidak diaplikasikan Pak Jaya. Itu sebetulnya murni dari arsitektur VOC yang dikembangkan pada masa ini. Gitu. Iya. Itu Pak Jaya. Dan itu juga ditemukan di Kota Tua Jakarta, nggih? Iya, agak beda tapi kalau di Kota Tua Jakarta itu kan Kastil Batavianya itu masih segi lima seperti yang di Besuk gitu. Tapi kalau yang di Kota Lama Semarang kan bentuknya sudah segi berapa itu lebih dari 5 itu yang sampai ke susteran apa itu yang di sebelah timurnya. Ya. Nah, kenapa kalau Jakarta dan Semarang itu ada kota tuanya pengaruh kolonial besar? Kenapa saya tidak menemukan atau mungkin saya tidak sadar Surabaya kok boleh dikata tidak ada, Pak? Sebenarnya Surabaya itu pada masa VOC adalah kota ketiga setelah Semarang ya. Batavia, Semarang, kemudian Surabaya kan. Kemudian, contohnya misalnya pengembangan kantor BI itu kan
Semarang dulu, ya Batavia dulu, kemudian Semarang, baru Surabaya kan. Sebenarnya ada masalah itu. Nah, yang di Surabaya itu kan juga ada kota tua juga kan Pak ya, tapi tidak seluas yang ada di Iya Semarang kan. dah, iya. Semarang kelompok itu, sudah I- mengelompok dalam wujud benteng. Sementara di Surabaya tidak ditemukan benteng Surabaya itu sendiri. Iya. Nah, kalau Solo dan Yogyakarta, tata Solo ruangnya, dan Solo dan Yogyakarta tata ruangnya tata ruang, nah itu tata ruang arsitektur Nusantara Pak Jaya. Ada ah, keraton, kemudian keraton. Tapi kalau kita cermati sebenarnya sumbu imajiner dari alun-alun di Surakarta dan Yogyakarta itu tidak tepat utara selatan. Itu menceng sesuai dengan sumbu imajiner di Trawulan Majapahit. Jadi sebenarnya ada konsep tata ruang yang seperti itu yang menceng ke arah kanan yang kemudian diterapkan sampai ke generasi keraton-keraton setelah itu Pak. kenapa kok melenceng, Pak? Karena dulunya ibu kota Trawulan itu tumbuhnya ke Candi ke gunung, aduh sebentar, ke gunung yang ada ke gunung Penanggungan yang ada di sebelah timurnya. Kemudian pasangannya itu dari Trawulan menuju ke Candi Penataran, sehingga itu sumbunya tidak tepat utara selatan tapi mencong ke arah timur laut Pak. Nah itu kemudian diterapkan lagi pada Masjid Demak. Jadi ketika Raden Patah membuat tata ruang Demak, itu dia mencoba membuat seperti itu, tapi agak berbeda. Sehingga kemudian yang sebenarnya diadopsi oleh Keraton Solo dan Yogyakarta sebenarnya pola tata ruang Demak, bukan pola tata ruang Majapahit. Oh, itu lebih banyak kan kiblatnya ke Demak, nggih. Iya, Nah, karena alun-alun Demak pun itu tidak utara selatan, sudah menceng ke timur laut. Sehingga kalau Masjid Demak itu sejajar dengan alun-alun kan sudah agak benar arahnya ke arah kiblat, meskipun setelah diuji kembali arah kiblatnya tidak tepat kan Pak Saya. itu arah kiblatnya nggak tepat itu disengaja atau tidak disengaja? Karena mengikuti pola alun-alun itu, makanya kan ada cerita bahwa Sunan Kalijogo membutuhkan arah kiblat. Nah itu kalau secara arkeologis bisa dijelaskan Pak Jaya, karena keempat pondasi dari Sokoguru Masjid Demak itu semuanya digeser, posisinya digeser. Jadi kalau kita pikir secara mekanika, tektonika, tidak mungkin pondasi yang ditumpangi dengan Sokoguru itu akan menggeser posisi pondasinya kan. Logikanya kalau ditumpangi sesuatu kan akan melesak ke dalam, ini menggeser. Jadi ketika Sunan Kalijogo pun itu sudah ada upaya untuk membuat arah kiblat yang benar, meskipun sekarang itu masih lebih dibenarkan lagi Pak. Ya. Nah, kenapa kok masjid-masjid ini ya masjid ya di Ya, Indonesia ini selalu dekat dengan alun-alun, Bapak? karena konsep awalnya, mungkin Pak Jaya masih ingat bahwa beberapa ulama yang menyebarkan agama Islam kan juga berada di tengah-tengah kota Trawulan Pak Jaya. Nah, kalau kita temukan di Trawulan itu bagian sebelah barat dari alun-alun itu ada Candi Brau. Nah, sebenarnya menurut saya keberadaan masjid itu awalnya bukan dari memperhatikan pola tata ruang Trawulan, tapi memperhatikan pola tata ruang perempatan desa. Kalau di perempatan desa itu kan Puri akan terletak di sebelah timur laut, kemudian Pura berada di sebelah timur. Nah, tempat yang kosong itu di barat Pak Jaya. Sehingga penyebar agama Islam yang pertama itu pintar, dia mengambil tempat yang tidak dipakai ya. Kebetulan tepat di sebelah baratnya kan. Sehingga kalau orang masuk ke masjid itu kan datang dari alun-alun langsung masuk ke masjid. Benar kan itu? Jadi dari pertimbangan kebutuhan syariah Islamnya juga benar, dari pertimbangan tata ruangnya tidak akan menyalahi dari pola tata ruang yang sebelumnya. Itu Pak Jaya. Aduh, gila. Anunya penafsiran Prof menarik sekali. Sekarang kita ingat waktu itu waktu ada pembangunan pasar di kawasan Pasar Johar itu kan ada satu warisan arsitektur Nusantara yang betulnya apa Kanjengan atau apa itu namanya
Prof, ingat nggak Prof Tanto dulu? Pasar Johar itu. Ya, kan ada yang dikorbankan kan, ada yang dikorbankan warisan arsitektur. Oh, pendopo itu Pak Jaya, pendopo Kanjengan. G. Ya. Nah, Anda bisa nggak? Karena waktu itu kan saya nggak ngerti. Pokoknya, waduh, ikut ribut aja ya waktu itu. Ya. Ya, tapi apa sebenarnya pendopo Kanjengan itu apa sebetulnya, Bang? Pendopo Kanjengan itu adalah bangunan pelengkap dari kediaman Bupati Semarang. Jadi yang ada di depan. Bangunannya sebetulnya tidak murni Jawa, itu bangunannya semi Belanda, jadi Indis, arsitekturnya Indis, tapi bentuknya masih Jawa. Nah, pada waktu itu kan dipindahkan ke Gunung Talang, Pak Jaya. Gunung Talang itu di dekat Unpad dan dekat Unika Sudio Pranoto itu, kemudian terhempas oleh angin sehingga kayu-kayunya berantakan. Nah, cuma sayangnya ketika sekarang alun-alun dibangun kembali, diwujudkan kembali, dan bagian selatannya dibangun pertokoan, itu posisi dari bangunan Kanjengan itu tidak dilestarikan, Pak Jaya. Ini kan menurut saya sayang ya, sebetulnya kenapa lahannya tidak dibiarkan berbentuk lahan terbuka, sehingga orang bisa membayangkan kembali bahwa di situ ada bekas pendopo Kanjengan, tapi kemudian sekarang ditutupi dengan bangunan bertingkat. Ini menurut saya sangat disayangkan ya dalam upaya rekonstruksi alun-alun yang sangat penting itu. Nah, kalau Anda melihat pembangunan alun-alunnya Semarang yang abad ke-20 itu Simpang 5 itu gimana? Menurut pendapat Prof gimana? Simpang 5 ini kan dulu idenya Bung Karno itu. Yang membuat alun-alun yang baru yang ada di tengah kota dan bentuknya menjadi Simpang 5. Sementara alun-alunnya kan waktu itu masih ada. Ini menurut saya kaitannya selalu dengan pola tata ruang kota Semarang yang menghubungkan antara Simpang 5 itu dengan jalan di atasnya itu yang tadinya tanahnya milik Lee Byung Ham, kemudian didesain oleh Thomas Carson yang menuju ke atas itu. Jadi sebenarnya Thomas Carson itu arsitek Belanda yang menikah dengan orang Indonesia yang punya perhatian lebih terhadap arsitektur lokal dan tata ruang lokal yang kemudian dikembangkan dia. Ini yang menurut saya Semarang itu sebetulnya menjadi salah satu pionir tata ruang yang punya konsep tropis ya, yang diterapkan Carsten pada tata ruang di Candi Baru. Ini yang menurut saya kurang dilestarikan atau kurang diperhatikan di dalam perkembangan planologi di Indonesia. Waktu itu Prof masih belum jadi arsitek ya. Ya. Andai kata sekarang pemerintah mau melakukan itu, Anda ngelawan nggak? Saya dulu terlibat di dalam penataan kawasan Simpang 5 dan Jalan Pahlawan tahun 1990, Pak. Jadi ketika Jalan Jalan Gajah Mada dikembangkan menjadi area publik dan Simpang 5 dijadikan area Simpang 5 itu saya ikut terlibat di dalam penataan itu. Dan penataannya itu menggunakan konsep mengembangkan potensi arsitektur lokal terutama di dalam pewarnaan. Makanya kan tiang-tiangnya itu ada warna-warna yang hijau, kuning, kemudian putih, yang kemudian sekarang diganti itu. Nah, memang Simpang 5 itu kemudian pernah dikonsepkan akan dibuat underground-nya untuk parkir, juga pernah dikonsepkan ada public toilet yang bentuknya seperti gunung, dulu pernah ada dan saya terlibat waktu itu Pak Jaya, tapi kemudian pada tahun 2000 itu kan kemudian diganti semua ya. Permukaan trotoar di Jalan Gajah Mada itu yang sekarang lebih menggunakan keramik yang licin yang sebetulnya tidak tepat karena kalau keramik licin tuh kalau hujan kan ya licin, melintirkan orang. Iya. Oke, ya sekarang menurut pendapat Anda, Lawang Sewu. Ya. Lawang Sewu itu apa maknanya dalam sejarah arsitektur Nusantara? Lawang Sewu itu kantor NIS ya.
NIS Nederland Indische Spoorweg maskapai NISM. Jadi sebenarnya itu kantor perusahaan kereta api Belanda yang di depannya itu ada jalur kereta dari timurnya Pasar Juang, kemudian melewati Jalan Pemuda, kemudian nanti belok ke Jalan Bulu itu sampai ke Banjarkanal. Nah, Lawang Sewu itu menurut saya arsitektur Indis campuran Indonesia Belanda yang cukup bagus yang dibangun tahun 1914 itu sangat bagus, terutama yang bentuknya yang L itu Pak Jaya. Dan di situ arsiteknya sangat menghargai pola tata ruang yang sebelumnya ada. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa dari Kota Lama kemudian ke Tugu Muda itu ada jalan Bojong itu ya. Iya. Itu sumbu dari Lawang Sewu itu berhenti di titik yang ada di jalur sumbu imajiner dari Tugu Muda ke Kota Lama itu. Kemudian juga Tugu Mudanya tidak semena-mena ditempatkan di titik pertemuan antara sumbu imajiner Lawang Sewu dan Jalan Pemuda, tapi ditarik ke belakang. Jadi sebenarnya di situ ada penghormatan dan tata krama terhadap pola tata ruang sebelumnya nggak ada. Jadi ini sebenarnya pemecahan planologis yang menurut saya bertata krama Pak J. Tidak cuma sekedar asal tempel ya, tapi menurut saya sangat bagus. Jadi kalau Pak saya lihat nanti juga sumbu imajiner dari bangunan De Vredestein, nah itu yang para Wisma Perdamaian itu juga berhenti di sumbu imajiner Tugu Muda ke Kota Lama. Nah, kemudian memang Lawang Sewu, kemudian kan katedral, ya. Nah, sebelahnya itu yang bangunan itu bangunan baru atau bangunan lama, Pak? Yang mana, Pak? Yang itu yang jadi depannya Lawang Sewu. Yang sekarang dipakai untuk kantor apa begitu loh. Saya lupa tuh anunya. Bukan Wisma Perdamaian, tapi yang satu lagi. Yang bangunan tingkat itu? Ya. Bangunan tingkat itu saya terlibat di dalam proses desainnya karena itu yang mendesain adalah konsultan dari Jakarta, Atelier 6. Dulu konsepnya menggunakan kulit kaca, itu kan kulitnya kaca semua Pak Jaya. Itu cita-citanya bidang kacanya itu memantulkan bayangan dari bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Pada waktu itu saya tentang bagaimana mungkin memantulkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya kan. Posisinya kan dia lebih ke belakang dari Tugu Muda itu. Dan lagi orang akan memperhatikan bayangan bangunan itu juga tidak mungkin kan kalau orang berhenti di traffic light itu yang dilihat dari bidang kacanya kan langit. Dan kita oleh Prof. Jarsel untuk mengomentari, mengkritisi desain itu, sehingga kemudian yang akhirnya bisa dilakukan hanya bagian bawahnya itu tidak kaca tapi bidang-bidang pejal yang bentuknya dikonsepkan mirip Lawang Sewu, tapi ya menurut saya beda dengan Lawang Sewu. Ya. Oke, nah kita bicarakan Wisma Perdamaian, itu apa sebetulnya? Wisma Perdamaian itu tempat rumah dinas dari gubernur dan direktur VOC untuk Pantai Utara Jawa bagian timur. Nah, direktur ini adalah tokoh yang menyebabkan terjadinya perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu yang menyebabkan Keraton Mataram terpecah menjadi dua, menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Jadi, Wisma Perdamaian itu bangunan bersejarah, terutama bersejarah bagi VOC, Pak Saya. Kemudian menjadi bangunan kantor dinas gubernur pada waktu itu. Hanya sayangnya ketika dilakukan pemugaran bangunan tersebut itu atap-atap peneduh, atap-atap emper peneduh jendela-jendela yang ada di samping itu diganti dengan konstruksi beton. Ini yang menurut saya sangat disayangkan. Jadi sebenarnya kalau wujudnya lebih sederhana dibandingkan konstruksi beton itu sendiri Pak Jaya. Nah, bentuk atapnya juga tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau Wisma Perdamaian yang asli atapnya seperti ini. Tapi kemudian diganti dengan satu atap yang besar dan menggunakan sistem konstruksi yang baru. Jadi pada masa Hindia Belanda pun itu terjadi perubahan konstruksi atap dari konstruksi atap
yang tadinya mengadopsi arsitektur Nusantara yang berkembang di Jawa itu menjadi arsitektur Belanda berbentuk limasan yang ukurannya sangat besar. Ini yang menurut saya itu Iya, iya, sangat ya, tidak signifikan. apa-apa. Ya, 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 saya sedang justru mau tanya pendapat Anda. Nah, katedral. Ya, Katedral itu apakah bangunannya itu asli masih dari dulu begitu? ya, katedral itu didesain oleh arsitek yang juga mendesain bangunan di gereja di ini ya, di Reformeret itu loh, ada ya. Kalau dari Rumah Sakit Karyadina itu kan ada gereja kan, Iya, 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 iya. itu desainernya sama. Jadi menurut saya sangat bagus. Bagus ya. Nah, gereja Belenduk dan katedral. Nah, kalau Anda menilai dengan yang sekarang ya, kita tentu tidak membandingkan anunya gaya arsitekturnya, tetapi apakah pelestariannya bagus mana? Belenduk dengan katedral. Gereja Belendo itu sebenarnya awalnya berkonstruksi kayu, tapi kemudian menjadi gereja Belendo. Oh, tadinya kayu. Kayu terbakar kemudian diganti dengan bentuk yang sekarang menjadi gereja Belendo. Dan dulu pernah main enternya, pintu masuk utamanya itu menghadap ke timur, menghadap ke Taman Sri Gunting ya. Tapi kemudian dirubah menjadi seperti yang sekarang, yang dari arah selatan itu. Jadi sebenarnya terjadi beberapa perubahan yang kemudian juga berkaitan dengan tata ruang di kota lama itu sendiri. Nah, itu yang saya lihat di gereja Belendo Pak Jai. Masjid di Semarang yang masih asli yang di mana Bapak Profesor? Masjid di Semarang. Yeah. Masjid Kauman itu juga sudah mengalami perubahan. Meskipun Masjid Kauman itu dulu adalah masjid yang semula berada di sebelah timur Pasar Johar, kemudian terbakar dipindah ke sebelah barat yang sekarang itu. Tapi kemudian menurut saya sangat disayangkan atapnya kemudian dirubah dengan di warna-warni itu. Kemudian ada tambah-tambah di depannya, ada sumbangan bangunan seperti pendopo dari konstruksi beton yang ada di depannya juga mengalami perubahan. Masjid Layur itu juga sebetulnya cukup lama, tetapi karena proses sedimentasi kemudian mengakibatkan bagian lantai bawahnya terburuk dan ini sekarang sedang dalam rangka ditangani oleh PUPR. Ini mudah-mudahan pelaksanaan rehabilitasinya benar. Tapi saya mendengar beberapa elemen bangunannya itu sudah diganti Pak Jaya. Nah, ini menurut saya memang kurangnya pemahaman terhadap pelestarian bangunan-bangunan lama yang ada di Indonesia yang yang terkait dengan pengungsiannya dan penggunanya dan kurangnya perhatian dari teman-teman yang ini ya yang punya perhatian terhadap pelestarian itu terhadap fisik bangunan secara langsung. Seringkali lebih banyak kegiatan konservasi pelestarian itu cuma slogan ya, omong aja tapi tindakannya karena uang ada Ya, dananya kan tetap aja. ya saya kira kan memang pelestarian atau bangunan arsitek itu kan pos untuk keluar uang. Ya, Iya, tuh, beda dengan teman-teman yang sedang berjuang mencari nafkah. Mereka ya. tentunya cari yang datangkan uang, bukannya. Ya, nah, kalau Anda melihat membandingkan perawatan kota tua Semarang dengan perawatan kota Jakarta, itu bagaimana? Kalau dibandingkan itu bagus mana menurut Prof? Kota tua Semarang itu punya keuntungan lahannya jelas, bangunannya mengelompok. Sementara kota tua di Jakarta itu kan tidak. Nah, keduanya pernah mengajukan menjadi World Heritage. Yang kota tua Jakarta sudah pernah gagal, kemudian Semarang itu masuk di tentative place dari UNESCO. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kehati-hatian di dalam pelestarian itu Pak Jaya. Nah, masalahnya
menurut saya pendanaan yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan untuk pelestarian itu hampir tidak ada. Yang ada itu kan PUPR. Sementara PUPR itu kan menangani area terbuka yang ada di sekitar bangunan-bangunan tersebut. Sehingga yang terjadi di Kota Semarang itu kan yang ditangani PUPR adalah jalan-jalan, trotoar-trotoar, ditambah lampu-lampu dan seterusnya. Sementara bangunan-bangunan utamanya tidak tersentuh. Ini yang menurut saya harusnya bangunan-bangunan itu juga disentuh di dalam pelestarian itu. Tapi ini yang tidak tercakup oleh wilayah kerja dari PUPR itu. Ini yang menurut saya belum lengkap ya. Masih bisa disempurnakan. Iya, masih bisa disempurnakan. Ya. Dan masalahnya sebenarnya karena masing-masing bangunan kuno yang potensial dan sudah menjadi cagar budaya itu belum ada master plan rencana rehabilitasinya Pak Jaya. Jadi misalnya kayak Gereja Belendo kalau ditanya punya nggak master plan konsep pengembangan dengan pelestarian, nggak ada, nggak pernah ada Mas. Jadi masing-masing itu sebenarnya tidak siap untuk membuat RAB pelestariannya yang kemudian mungkin kalau digabungkan bisa dianggarkan dan dipikirkan oleh pemerintah. Ini yang menurut saya kok belum ya. Ya. Nah, tampaknya ini menjadi pekerjaan rumah filsafat arsitektur Nusantara, yaitu di samping membangun yang baru, tetapi juga melestarikan dan merawat yang lama. Ya. Dan itu harus harmonis, yaitu antara yang lama dan yang baru, bukannya saling menghancurkan atau saling mengendala, tetapi seharusnya saling menjadi sinergi untuk pembangunan infrastruktur ini. Ya, betul. Nah, pembangunan infrastruktur ini apakah memperhatikan ini hal-hal seperti itu, Bapak dan Profesor? Yang sedang kita genjot, ini kita kan baru giat membangun infrastruktur. Nah, apakah Prof melihat bahwa dalam semangat membangun infrastruktur ini tampaknya bisa-bisa infrastruktur yang lama itu kemudian dikorbankan? Iya, kadangkala seperti itu ya Pak Jaya. Jadi misalnya kayak di Kota Lama pernah ditemukan struktur konstruksi yang ada di bawah permukaan tanah. Begitu dibuka, kemudian sudah terlanjur ada program PUPR. Seharusnya PUPR memang harus melakukan kajian arkeologis dulu. Contoh mudah misalnya di Museum Kota Lama, Pak Jaya mungkin tahu ya, di bekas depan terminal bis itu kan sekarang ada museum Pak Jaya. Yang dulu di bawahnya itu ada posisi benteng, ujung benteng, bastion benteng dari Kota Lama. Nah ini kan sangat disayangkan kemudian di atasnya dibangun bangunan baru yang konsepnya bentuknya seperti benteng. Ini kan menurut saya sangat sayang. Tetapi itu saya juga maklum karena pendanaannya itu menggunakan pendanaan yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan Kota Lama. Sehingga dialihkan. Iya, itu dia. Iya. Ini yang disayangkan. Padahal PBB kan punya agenda pembangunan berkelanjutan. Itu kan harusnya semua itu dilibatkan. Yang lama-lama itu jangan dikorbankan begitu saja. Ya. Situ. Jadi Prof merasa di situ masih ada ketimpangan ya. Iya. Benar. Dan kemudian menurut saya kurangnya kerjasama antara lintas departemen ya Pak Jaya. Yang mungkin manfaatnya bisa lebih baik apabila mereka bekerja sama dan diaplikasikan dalam wujud fisik. Ini yang menurut saya kok belum jalan ya. Masing-masing sektor itu berjalan sendiri. Ya. Saya kira Prof benar sekali, bukannya belum jalan karena memang belum ada upaya untuk mengaitkan itu antara sustainable development dengan dengan pembangunan infrastruktur yang kita sedang genjot ini. Ya, itu banyak sekali yang dikorbankan, termasuk tadi yang Prof bilang lingkungan hidup pun dikorbankan
manusianya pun dikorbankan, ya toh, anunya di situ, Nah, sekarang filsafat ke Nusantara ini, menurut Ya. Bapak seberapa besar peran feodal dengan rakyat? Apakah ada ketimpangan antara kekuasaan penguasa ini yang menentukan kemudian arsitek ini, sementara rakyat itu seperti ditinggalkan begitu, atau bahkan kalau perlu dikorbankan? Kalau kita lihat arsitektur Nusantara di masyarakat lokal itu kan dia punya filsafat dan filosofi, misalnya pengelolaan hutan itu ada di Kasepuan Pancer Pangawinan di Sunda itu namanya Talun, ada Oma di Ngatatoro Sulawesi Tenggara, ada pengelolaan ladang di Bentong Sulawesi Selatan namanya Koko Tanakeng, kemudian ada di Melayu Jambi namanya Umo, ada pengelolaan perairan. Wah, hebat ya. Materatasi di Luwu yang mengatur tidak bisa semena-mena masyarakat menguras laut, itu misalnya diambil ikannya. Kemudian ada pelestarian lingkungan di Lampung, namanya Pil Pasenggiri. Saya kira banyak. Jadi kita sebetulnya bisa belajar dari filsafat atau filosofi masyarakat yang hidup pada masa lampau di masyarakat yang ada di Nusantara dalam hal pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dan arsitek tentunya juga harus mulai mempelajari hal tersebut dan memanfaatkannya untuk pengembangan ke masa depan. Ini yang menurut saya penting sekali. Ya. Jadi rupanya kita perlu menggali lagi kearifan leluhur kita untuk menghadapi masa depan. Ya. Ya, wah bagus Prof, bagus sekali. Terima kasih sekali kalau cendekiawan dan ilmuwan arsitek kita memiliki keyakinan itu, ya kita bisa menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Nah, begini Prof, waktu yang membatasi kita, apa yang belum saya tanyakan terkait dengan filsafat arsitektur Nusantara yang menurut Prof justru perlu kita perhatikan dalam waktu 10 menit terakhir ini. Silakan. Iya. Jadi arsitektur Nusantara itu kan sebenarnya filsafat arsitektur Nusantara itu kan ada dua ya. Filsafat arsitektur di Nusantara dan filsafat tentang arsitektur Nusantara. Betul. Nah, filsafat tentang arsitektur Nusantara ini itu adalah filsafat arsitektur ke depan. Kita yang harus memperhatikan kan potensi negara kita yang berada di cincin api itu, sehingga harus tanggap terhadap gempa. Kemudian harus mengantisipasi atau beradaptasi dengan iklim tropis lembab. Dan mengembangkan potensi yang bentuk lokal yang kemudian diadaptasikan dan dieksplorasi ke depan. Ini yang belum Pak Jaya. Yang terjadi itu hanya pengulangan dan pembesaran. Jadi membuat joglo yang baru dengan konstruksi beton, ukurannya lebih besar untuk lobi. Ini kan tidak tepat. Mestinya kita membuat bangunan bercitra joglo yang bentuknya tidak harus seperti joglo, yang modern, yang tanggap terhadap kebutuhan masa depan, yang konstruksinya juga anti gempa dan lain-lain. Ini yang menurut saya kok belum. Filsafat tentang arsitektur Nusantara ini yang menurut saya perlu digalakkan ke depan. Kalau filsafat tentang arsitektur di Nusantara itu kan masa lampau Pak Dek. Yang wujudnya kearifan lokal yang masih bisa dipertahankan oleh masyarakat setempat itu. Tapi kalau filsafat tentang arsitektur Nusantara itu adalah filsafat tentang arsitektur ke masa depan. Ini yang perlu dipertimbangkan dengan baik-baik. Tepat sekali, dan itu sebenarnya juga sudah disepakati oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang kemudian dengan susah payah membentuk agenda pembangunan berkelanjutan. Dan itu sebetulnya mereka siap untuk dimanfaatkan sebagai pedoman pembangunan infrastruktur di masa depan, termasuk arsitektur, tanpa mengorbankan lingkungan, tanpa mengorbankan alam, tanpa mengorbankan manusia. Bisa dilakukan. Karena ya tidak kurang dari Lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa
sudah dengan susah payah menyusun agenda-agenda tersebut. Ya. Terima kasih Profesor Toto Rusmanto. Ya, saya bangga sekali karena saya kenal Anda itu sejak Anda bukan siapa-siapa, ya. Dan salam hormat kepada ibu Anda, yang saya tahu ibu Anda itu adalah tokoh yang merawat Anda, yang melahirkan Anda, yang merawat Anda dan membesarkan Anda sampai Anda bisa seperti sekarang ini. Ya, menjadi guru besar ilmu arsitektur yang bukan saja kebanggaan Kota Semarang, tapi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia ini. Dan nanti kami kirim lagi, Anda sudah punya, tapi supaya makin banyak kita kirim. Ya, ini nanti. Terima kasih Anda telah berkenan bicara tentang filsafat arsitektur Nusantara. Tepuk tangan untuk Profesor Toto Rusmanto.